Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk kali ini kita akan belajar melanjutkan terkait materi yang kemarin, yaitu program linier. Kalau yang kemarin kita memodelkan matematika, untuk yang sekarang kita akan mendalami lebih lanjut. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, kita tahu bahwa kemarin kita sudah lebih tahu nilai optimum itu apa. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita bahas di pertemuan ini. Jadi nilai optimum itu berupa nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi nanti kita disuruh mencari nilai maksimumnya itu bagaimana dan nilai minimumnya itu bagaimana. Kemudian, di sini kita akan belajar terkait fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu disimbolkan dengan AX plus BZ. Nah, fungsi objektif dari program linier adalah fungsi Z sama dengan AX plus BZ yang akan ditentukan nilai optimumnya. Nah, nanti dari fungsi objektif ini kita akan mencari nilai optimumnya itu seperti apa. Mungkin ini adalah contoh-contoh dari fungsi objektif. Nah, contohnya seperti ini. Fungsi objektif memaksimumkan Z sama dengan X ditambah Z. Untuk kendalanya itu 5X ditambah 4Z kurang dari sama dengan 20. X ditambah 2Z kurang dari sama dengan 24. Dan untuk setiap X, Z itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini contoh yang fungsi objektif pertama, yaitu memaksimumkan. Untuk yang fungsi objektif kedua ini minimumkan Z sama dengan 2X ditambah 3Z. Untuk kendalanya itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 500, 4X ditambah 2Z kurang dari sama dengan 200, dan untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini untuk X, Z lebih besar sama dengan 0 ini kita bisa membacanya dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana sih cara menentukan nilai optimum fungsi objektif itu. Nah, berikut langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu kita merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Nah, seperti yang kemarin, nanti misalnya ada suatu soal cerita atau yang bukan soal cerita. Nah, dari situ nanti kita diminta untuk mencari model matematikanya itu bagaimana. Kemudian kita nanti menyelesaikannya dengan cara yang seperti yang sistem pertidaksamaan linier itu. Nah, kemudian yang kedua itu menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Nah, ini tadi. Kemudian yang ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah bidang yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier. Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini kita sudah mempelajarinya di materi sebelumnya, yaitu pada materi pertidaksamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk yang keempat, yaitu menentukan nilai optimum atau maksimum atau minimum dari fungsi objektif. Nah, dan nanti kita diminta untuk mencari nilai maksimumnya atau nilai minimumnya itu. Misalnya untuk yang soal pertama itu kita memaksimumkan, untuk yang soal kedua itu meminimumkan. Nah, nanti kita diminta untuk mencari nilai optimumnya itu. Kemudian yang kelima itu menafsirkan atau menjawab permasalahan. Nah, jadi ini maksudnya itu kita nanti memberikan kesimpulan seperti itu. Untuk menentukan nilai optimum terdapat dua metode, yaitu metode uji titik dan metode garis lidik. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai metode uji titik dahulu. Nah, metode uji titik. Mungkin untuk metode uji titik ini kita bisa langsung ke contoh soal saja. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui suatu model matematika sebagai berikut. Fungsi objektif minimum Z sama dengan 8X ditambah 10Z dengan kendala-kendalanya itu 5X ditambah 4Z lebih besar sama dengan 20 dan 9X ditambah 8Z kurang dari sama dengan 72. Untuk X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. X dan Y itu anggota bilangan C, anggota dari C.
Kemudian tentukan nilai minimum dari model matematika tersebut. Nah, mungkin untuk langkah-langkahnya, kan ini kita sudah diketahui model matematikanya, berarti kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama itu menentukan titik potong. Nah, dari titik potong yang pertama itu 5x ditambah 4y lebih besar sama dengan 20, dengan kita memisalkan x itu sama dengan 0, maka menjadi 5 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 20, kemudian 4y sama dengan 20, dan y itu sama dengan 5. Kemudian untuk yang misalkan y sama dengan 0, maka 5x ditambah 4 dikali 0 sama dengan 20, 5x sama dengan 20, untuk x itu sama dengan 4. Sehingga kita tahu bahwa titik potong terletak pada 0,5 dan 4,0. Kemudian setelah itu kita mencari titik ujinya. Titik ujinya di 0,0. Kemudian kita tinggal substitusikan saja ke persamaan yang 5x ditambah 4y lebih besar sama dengan 20 ini. Menjadi 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 lebih besar sama dengan 20. Maka untuk 0 itu lebih besar sama dengan 20 merupakan pernyataan salah. Nah, kita tahu bahwa kalau pernyataan salah itu nantinya akan menjauhi titik uji 0,0. Kemudian setelah itu kita menentukan yang titik potong satunya, yaitu yang 9x ditambah 8y kurang dari sama dengan 72. Kita misalkan seperti tadi untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0 itu kemudian kita substitusikan ke persamaannya menjadi 9 dikali 0 ditambah 8y sama dengan 72, yaitu 8y sama dengan 72. Maka kemudian 72 dibagi 8 sehingga hasilnya menjadi y sama dengan 9. Untuk y sama dengan 0 itu berarti 9 dikali 9x ditambah 8 dikali 0 sama dengan 72. 9x sama dengan 72, kemudian 72 kita bagikan 9 menjadi x sama dengan 8. Sehingga titik potongnya terletak pada 0,9 dan 8,0. Setelah itu kita mencari titik ujinya seperti yang kemarin. Dengan misalkan titik ujinya itu di 0,0, sehingga kita substitusikan ke persamaan 9x ditambah 8y kurang dari sama dengan 72. Maka hasilnya menjadi 9 dikali 0 ditambah 8 dikali 0 kurang dari sama dengan 72. Maka 0 itu kurang dari sama dengan 72 merupakan pernyataan benar. Karena di sini pernyataan benar, maka 9x ditambah 8y kurang dari sama dengan 20 ini kurang dari sama dengan 72 ini nanti garisnya akan mendekati titik uji 0,0. Nah, setelah itu kita menggambar grafiknya. Nah, kita tahu bahwa tadi itu garisnya itu berada di 4,0 dan 0,5 dan 8,0 dan 0,9. Untuk yang di garis 4,0 dan 0,5 tadi merupakan pernyataan salah sehingga menjauhi titik uji 0,0, dan yang 8,0 dan 0,9 ini merupakan pernyataan benar, maka mendekati titik uji di titik 0,0 sehingga daerah arsiranya berada di antara garis ini di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita menyelidiki nilai minimum dari Z sama dengan 8X ditambah 10Y. Kan tadi di soal kita diminta untuk mencari nilai minimumnya kan, sehingga kita menggunakan yang Z sama dengan 8X plus 10Y tadi. Kemudian kita mencari titik potongnya dulu, titik minimumnya. Kan ini grafiknya berada di antara titik 0,9, 0,5, 4,0 dan 8,0. Nah, dari sini nanti keempat titik ini kita masukkan ke persamaan Z sama dengan 8X ditambah 10Y ini. Kemudian kita cari nilai yang paling minimumnya. Misalkan yang pertama yaitu untuk titik 4,0. Di sini kan kita tinggal mensubstitusikan ke Z sama dengan 8X ditambah 10Y, sehingga menjadi Z sama dengan 8 dikali 4 ditambah 10 dikali 0.
kemudian hasilnya menjadi Z sama dengan 32 ditambah 0, maka Z itu sama dengan 32. Kemudian selanjutnya untuk titik yang 0,8,0. Nah, kita tinggal substitusikan juga menjadi Z sama dengan 8 dikali 8 ditambah 10 dikali 0. Z sama dengan 64 ditambah 0, maka Z itu 64. Kemudian kita selanjutnya menggunakan titik 0,5. Dengan disubstitusikan juga, maka hasilnya menjadi Z sama dengan 8 dikali 0 ditambah 10 dikali 5. Z sama dengan 0 ditambah 50. Untuk Z itu sama dengan 50. Kemudian yang terakhir yaitu untuk titik 0,9. Kita juga tinggal mensubstitusikannya saja. Z sama dengan 8 dikali 0 ditambah 10 dikali 9. Yaitu untuk Z sama dengan 0 ditambah 90, maka Z itu sama dengan 90. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk kita mencari nilai minimum dari Z ini. Nah, kita cari yang paling minimum berapa? Ini kan ada 90, 50, 64, dan 32. Nah, paling minimum kan 32. Dan itu berada di titik 4,0. Kemudian kita buat kesimpulan. Jadi, nilai minimum dari Z sama dengan 8X ditambah 10Y adalah Z sama dengan 32. Yaitu untuk titik 4,0 seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, berikut adalah contoh soal yang selanjutnya, yaitu diketahui suatu model matematika sebagai berikut. Fungsi objektif memaksimumkan Z sama dengan 80X ditambah 60Y. Dengan kendala-kendalanya itu, X ditambah Y kurang dari sama dengan 50, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Untuk X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, dan X dan Y itu anggota C. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dari model matematika tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya tadi seperti cara sebelumnya, yaitu dengan menentukan titik potong dari pertidaksamaan ini. Kan ini ada dua pertidaksamaan, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 50 dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Yang pertama kita menggunakan yang X ditambah Y kurang dari sama dengan 50. Dengan memisahkan X itu sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 50, sehingga Y itu sama dengan 50. Kemudian kita misalkan juga Y itu sama dengan 0, maka X ditambah 0 sama dengan 50, sehingga X itu menjadi sama dengan 50. Maka kita ketahui bahwa titik potong terletak pada 0,50 dan 50,0. Kemudian setelah itu kita mencari titik ujinya. Titik uji berada di 0,0, yaitu 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 50, maka untuk 0 kurang dari sama dengan 50 itu merupakan pernyataan benar. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik potong yang X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Misalkan kita X itu sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan 0 itu, maka 0 ditambah 2Y sama dengan 80, 2Y sama dengan 80, Y sama dengan 40. Kemudian yang untuk Y sama dengan 0, maka X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 80, untuk X itu sama dengan 80. Sehingga kita mengetahui bahwa titik potongnya itu terletak pada 0,40 dan 80,0. Selanjutnya karena kita sudah menentukan titik potong, maka kita mencari titik ujinya yang itu berada di 0,0. Kita tinggal substitusikan aja pertidaksamaannya menjadi 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 20, maka untuk 0 kurang dari sama dengan 20 itu merupakan pernyataan benar. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal menggambar grafiknya tadi, yaitu kan grafiknya berada di 50,0
dan 0,50 untuk garis yang pertama. Untuk garis yang kedua tadi ada di 0,40 dan 80,0. Nah, ini kan tadi kedua garis itu merupakan pernyataan benar. Karena pernyataan benar, maka mendekati titik 0,0 sehingga daerah arsiranya itu berada di mendekati titik 0,0 di sini. Nah, kemudian kita menentukan dulu nih titik potongnya ada 4 kan, di 0,0, 50,0 dan 0,40. Nah, kemudian ada satu lagi di perpotongan dari kedua garis ini berada di tengah-tengah ini. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya kita eliminasi saja kedua garis ini dari persamaan kedua garis ini, yaitu dengan menentukan titik potong antara dua garis dengan eliminasi. Nah, tadi kan di persamaan garisnya itu untuk yang 0,50 dan 50,0 ini X ditambah Y sama dengan 50, dan untuk yang titik potongnya tadi 0,40 dan 80,0 tadi berada di persamaan garisnya X ditambah 2Y sama dengan 80. Kita tinggal eliminasikan saja ini keduanya dengan cara ya seperti biasanya, itu kita kurangkan terlebih dahulu, maka hasilnya menjadi min Y sama dengan min 30. Kemudian kedua ruas kita kalikan negatif, maka hasilnya menjadi Y sama dengan 30. Nah, karena kita sudah mengetahui Y sama dengan 30, maka kita tinggal memilih saja mau menggunakan pertidaksamaan yang ini atau yang ini. Nah, saya menggunakan yang X ditambah Y sama dengan 50. Kita tinggal masukkan saja Y-nya ini ke X ditambah Y sama dengan 50, maka menjadi X ditambah 30 sama dengan 50, untuk X itu sama dengan 20. Sehingga titik potong tengah-tengah antara kedua garis ini berada di 20,30. Nah, setelah kita mengetahui titik potong 20,30 ini, maka selanjutnya kita mencari nilai maksimumnya. Nah, yaitu berada di titik 0,0, 50,0, 0,40 dan 20,30. Kita pertama kali mencari nilai maksimumnya itu di titik 0,0 dengan cara mensubstitusikan ke persamaan Z sama dengan 80 ditambah 60Y, maka Z menjadi 80 dikali 0 ditambah 60 dikali 0. Z sama dengan 0 ditambah 0, maka Z itu sama dengan 0. Kemudian untuk titik 50,0, Z sama dengan 80 dikali 50 ditambah 60 dikali 0, maka hasilnya menjadi Z sama dengan 400 ditambah 0, maka Z itu sama dengan 400. Untuk titik 0,40, yaitu Z ditambah 80 dikali 0 ditambah 60 dikali 40, Z sama dengan 0 ditambah 240, Z sama dengan 240. Kemudian yang terakhir untuk titik 20,30, yaitu Z sama dengan 80 dikali 20 ditambah 60 dikali 30, sama dengan Z sama dengan 180 ditambah 180, sehingga Z itu menjadi 340. Nah, dari keempat titik yang disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 80X ditambah 60Y, yang paling besar yaitu berada di titik 50,0 dengan Z-nya itu sama dengan 400. Sehingga kesimpulannya itu, jadi nilai maksimum dari Z sama dengan 80X ditambah 60Y adalah Z sama dengan 300, yaitu untuk titik 50,0. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya yaitu soal cerita, yaitu kita nanti di sini kita menentukan model matematikanya dahulu, kemudian selanjutnya nanti seperti menggunakan langkah-langkah yang sebelumnya untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Yaitu di sini seorang petugas parkir mengelola lahan parkir di sebuah tempat wisata seluas 360 meter kuadrat. Lahan itu diperuntukkan bagi kendaraan mobil dan bus. Luas rata-rata sebuah mobil 6 meter kuadrat dan untuk sebuah bus 24 meter kuadrat. Lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Jika biaya parkir per mobil Rp3.000 dan per bus Rp10.000, bagaimana model matematika dari masalah tersebut?
seperti yang sebelumnya. Ini kan kita diketahui bahwa ada mobil dan bus. Kita misalkan mobil itu E dan bus itu Y. Kemudian kita membuat tabelnya. Nah, itu mobil X dan bus itu Y. Karena di sini merupakan luas dan tidak boleh memuat 30 kendaraan, maka menjadi persediaan. Kemudian yang pertama ini kan terkait dengan luasnya. Nah, luas lahan yaitu untuk mobilnya itu 6 meter kuadrat dan untuk busnya 24 meter kuadrat. Dan luas daerah parkirnya itu di 360 meter kuadrat. Kemudian itu daya tampung dari tempat parkirnya, yaitu karena di sini maksimal tidak boleh memuat paling banyak itu 30 kendaraan, sehingga kita misalkan mobilnya itu ada satu dan busnya itu ada satu. Kemudian persediaannya kan di sini 30. Nah, setelah itu kita modelkan matematikanya. Nah, seperti ini. Jadi 6x ditambah 24y kurang dari sama dengan 340 dan x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Nah, ini kenapa kok kurang dari sama dengan, seperti yang materi sebelumnya kan di sini kita tahu bahwa lahan parkirnya itu hanya 360 meter kuadrat dan tidak melebihinya, sehingga paling tidak nanti tidak melebihi 360 meter kuadrat itu. Kemudian di sini kan ada cuma bisa memuat 30 kendaraan, maka otomatis simbolnya juga ketidaksamanya seperti ini, tidak boleh lebih dari sama dengan 30. Nih. Kemudian seperti biasa ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kan di sini jika biaya parkir per mobil 3.000 dan bus itu 10.000, maka di sini kita diminta untuk memaksimumkan fungsi objektifnya, yaitu Z sama dengan 3.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, kemudian berikut adalah model matematikanya. Yang tadi itu adalah kendala-kendalanya adalah 6x ditambah 24y kurang dari sama dengan 360. Untuk x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Dan ini wajib ada ya, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Untuk fungsi objektif maksimumnya tadi yaitu z sama dengan 3000x ditambah 10.000y. Kemudian seperti yang langkah-langkah sebelumnya, setelah ada model matematika maka kita menentukan titik potongnya, yaitu untuk titik potong yang 6x ditambah 24y kurang dari sama dengan 360. Kita misalkan x-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, maka kita substitusikan ke persamaannya, yaitu 6 dikali 0 ditambah 24y sama dengan 340. Untuk hasilnya y itu sama dengan 15. Dan untuk y sama dengan 0, maka kita substitusikan juga ke persamaannya, menjadi 6x ditambah 24 dikali 0 sama dengan 360, 6x sama dengan 360 dan hasilnya menjadi x itu sama dengan 60. Sehingga kita mengetahui titik potongnya itu ada di 0,15 dan 60,0. Setelah itu kita mencari titik ujinya dengan menggunakan titik 0,0. Kemudian kita substitusikan ke ketidaksamaannya menjadi 6 dikali 0 ditambah 24 dikali 0 kurang dari sama dengan 360, maka 0 kurang dari sama dengan 360, sehingga merupakan pernyataan benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan titik potong yang x ditambah y kurang dari sama dengan 30. Kita misalkan juga x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, maka setelah kita substitusikan, kita mengetahui hasilnya itu y sama dengan 30. Dan untuk y sama dengan 0, kemudian kita substitusikan. Setelah disubstitusikan, maka kita mengetahui x itu sama dengan 30. Sehingga titik potong terletak pada 0,30 dan 30,0. Setelah kita mengetahui titik potongnya, maka kita mencari titik ujinya. Titik ujinya kan di titik 0,0, yaitu kemudian kita substitusikan, maka hasilnya menjadi 0 itu kurang dari sama dengan 30. 0 kurang dari sama dengan 30 itu merupakan pernyataan benar. Nah, karena kedua ini merupakan pernyataan benar, maka nanti daerah arsirannya itu mendekati titik 0,0. Kemudian kita menggambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafiknya yaitu untuk
garis yang pertama tadi di titik 30,0 dan 0,30. Untuk garis yang kedua yaitu di 0,15 dan 60,0. Karena kedua garis ini tadi itu pernyataan benar, maka mendekati titik koma 0 daerah arsirannya berada di sebelah sini. Nah, setelah itu kita mencari titiknya ada berapa. Nah, di sini kan titiknya ada 4, yaitu berada di 0,0, di 30,0 dan 0,15 dan berada di perpotongan dua garis ini di sini di tengah-tengah ini. Seperti yang contoh soal sebelumnya, karena kita belum mengetahui titik yang perpotongannya ini, maka kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, yaitu dari yang 6x ditambah 24y sama dengan 360 tadi dan x ditambah y sama dengan 30. Karena ini bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan dulu menjadi x ditambah 4y sama dengan 60. Setelah itu kita eliminasi, kan ini x-nya sudah sama, berarti langsung kita kurangkan saja, maka hasilnya menjadi 3y sama dengan 30. Kemudian 30 dibagi 3 itu, maka hasilnya y itu sama dengan 10. Setelah kita mengetahui y sama dengan 10, maka kita tinggal mensubstitusikan saja ke salah satu kedua persamaan ini. Nah, saya menggunakan yang x ditambah y sama dengan 30, maka menjadi x ditambah 10 sama dengan 30. Kita tahu bahwa x itu sama dengan 20, sehingga kita mengetahui titik potong di antara kedua garis itu berada di titik 20,10. Nah, 20,10. Selanjutnya kita mencari nilai maksimum dari z sama dengan 3000x dan 10.000y. Dengan yang pertama itu tadi berada di titik 0,0, yaitu kita substitusikan ke persamaannya, maka hasilnya menjadi z itu sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya itu kita menggunakan titik 30,0. Kita substitusikan ke persamaannya z, maka hasilnya menjadi z sama dengan 3000 dikali 30 ditambah 10.000 dikali 0, maka kita tahu bahwa z itu adalah 90.000. Kemudian untuk titik 0,15, yaitu kita tinggal substitusikan juga, maka z-nya sama dengan 10.000 dikali 15, sehingga z itu menjadi 150. Kemudian yang terakhir untuk titik 20,10, yaitu kita substitusikan juga menjadi z sama dengan 3000 dikali 20 tambah 10.000 dikali 10, maka z-nya itu adalah sama dengan 60 ditambah 100.000, sehingga z itu hasilnya 160.000. Nah, dari keempat titik ini kita tahu bahwa paling besar itu berada di titik 20,10 dengan z itu sama dengan 160.000. Nah, setelah itu kita tarik kesimpulan. Jadi tukang parkir akan memperoleh penghasilan maksimum yaitu Rp160.000 jika menerima parkir mobil itu 20 dan bus itu 10. Nah, mungkin dari sini saja yang dapat Mas sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.